Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar nih teman-teman selama COVID-19 ini? Karantinanya gimana? Semoga kalian tetap sehat, terus juga menjaga kebersihan dan gak bosan di rumah. Nah, supaya kalian gak bosan di rumah, makanya aku mau nemenin karantina kalian dengan membuat konten-konten terbaru aku. Jadi selama ini kan aku selalu bikin konten itu yang jalan-jalan di luar ruangan. Karena adanya COVID-19 ini, makanya aku pengen bikin konten yang lain daripada yang lain. Jadi konten aku kali ini yaitu aku ingin menceritakan tentang kisah hidup teman-teman aku yang akan aku rangkum dan aku ceritakan ke teman-teman sekalian. Oke teman-teman, kita mulai aja videonya kali ini. Jadi kali ini aku mau nyeritain kisah cinta dari teman aku, sebut aja dia Mawar, oke kan? Jadi si Mawar ini itu adalah siswi di salah satu sekolahan kelas 2 SMA. Jadi dia itu pertama kali banget ngerasain yang namanya pacaran nih teman-teman. Jadi kebayangkan dia baru banget ngerasain pacaran itu waktu SMA gitu. Dan kebetulan si Mawar ini itu ketemu sama cowok itu yang gak ganteng sih, biasa aja gitu, tapi dia itu terhitung sebagai orang yang lumayan tajir lah. Kalau dulu zaman SMA ini kan kalau pacaran masih yang kayak aduh dia pakai motor ini, dia pakai motor ini gitu kan. Itu kan zaman SMA. Nah, si cowoknya si Mawar ini sering gonta-ganti motor nih teman-teman. Jadi ya cukup berada lah, dari keluarga yang berada kayak gitu. Singkat cerita, mereka akhirnya berpacaran. Kisah cinta mereka sih sebenarnya biasa aja gitu teman-teman. Jadi gimana ya, nggak begitu menarik gitu. Jadi kayak yang ya jalan, nonton gitu, terus jalan-jalan, makan, belajar kayak gitu. Jadi memang kisah cinta yang sebenarnya biasa aja. Nah, kisah cinta ini tuh terus berlanjut sampai ke perguruan tinggi nih teman-teman. Nah, pas di perguruan tinggi ini si Mawar ini ngerasain kalau cowoknya mulai berubah. FYI aja nih teman-teman, si Mawar ini itu kan nerusin kuliah, sedangkan si cowoknya ini sedang belajar, apa yang nyebutnya, bukan belajar ya, iya benar, sedang pendidikan gitu, sedang pendidikan pelayaran kayak gitu. Nah si Mawar ini kan akhirnya LDR ya sama cowoknya ini. Di tahun pertama sih mereka masih biasa-biasa aja, kemudian terus berlanjut lagi. Akhirnya karena suatu hal, akhirnya si Mawar ini putus teman-teman. Ya putusnya kenapa? Karena diselingkuhin. Cowoknya sih bilang katanya dia nggak betah yang namanya LDR. Kenapa sih nggak betah LDR? Si Mawar ini udah sempet nangis banget. Ya kan dia itu cinta pertamanya si Mawar ini kan. Jadi si Mawar ini tuh ngerasa kayak dunianya tuh udah hancur banget, padahal dia itu masih semester 2 di perguruan tinggi gitu kan. Terus akhirnya si Mawar ini nangis terus mohon ke cowoknya buat nggak mutusin si Mawar ini, tapi cowoknya tetap kekeh buat mutusin. Padahal seperti yang kita tahu bahwa si Mawar ini diselingkuhin kan. Kalau kita sih pasti kalau udah diselingkuhin kan nggak mau ya. Banget kalau udah diselingkuhin itu pasti udah males banget. Tapi karena si Mawar ini tuh udah sayang banget, udah cinta banget sama cowoknya ini, jadi dia bener-bener nggak mau diputusin. Kan dia itu pacaran udah sekitar dari kelas 2 SMA nih, kita hitung kelas 2 SMA, kelas 3, kemudian kan setahun di perguruan tinggi, berarti mereka itu udah pacaran 3 tahun. Dan keluarganya itu juga udah saling mengenal satu sama lain. Jadi bener-bener si Mawar ini gak mau buat diputusin. Akhirnya si cowok ini kekeh tetap mau putus dan Mawar ini tetap gak mau putus. Akhirnya si Mawar ini bela-belain datang ke kota tempat si cowok ini belajar dan dia nangis-nangis di depan. Akhirnya cowok itu luluh juga, karena ya namanya juga udah 3 tahun kan teman-teman. Jadi ya tetap banyak banget kenangan indah yang mereka udah laluin bersama, apalagi dari SMA.
Terus akhirnya mereka itu balikan nih teman-teman. Tapi setelah balikan ini kan mereka memang harus LDR lagi. Jadi si Mawar ini melanjutkan untuk kuliah dan cowoknya ini kembali untuk pendidikan pelayarannya di salah satu perguruan tinggi juga lah, perguruan tinggi pelayaran gitu. Nah terus mereka pacaran. Mereka itu ketemunya tuh sebulan sekali nih teman-teman. Jadi ketika mereka ketemu, mereka akan menghabiskan waktunya bisa sampai 2 atau 3 hari itu buat jalan-jalan. Tapi karena mereka itu udah sering banget jalan-jalan kayak gitu, akhirnya si cowok ini kembali berulah lagi. Jadi si cowok ini tuh selingkuh lagi. Akhirnya si Mawar ini nangis lagi, terus dia curhat sih. Dia tuh beberapa kali curhat sama temen-temennya, dan teman-temannya tuh udah bilang berkali-kali buat ya udah sih War, lu ngapain sih masih pertahanin cowok kayak gitu kan ya. Terus akhirnya si Mawar ini tuh iya nurut. Akhirnya mereka kan putus. Itu mereka putus sekitar 1 minggu, putus selama 1 minggu. Terus si Mawar itu nangis lagi ke cowoknya itu, terus minta balikan lagi sama si cowok itu, padahal dia tuh udah selingkuh 2 kali loh ya. Tapi dia tuh tetap pengen balikan lagi. Namanya cinta itu buta kan. Oke, lanjut. Setelah si Mawar dan cowoknya ini balikan, akhirnya mereka menjalani hidup masing-masing ya, masih LDR, masih ketemu sebulan sekali, dan masih saling menjaga komunikasi dengan baik. Tapi di 2 tahun terakhir ini sampai mereka wisuda itu memang cowoknya ini tuh baik-baik aja, jadi nggak pernah ada indikasi selingkuh atau apapun. Jadi mereka memang masih baik-baik saja. Dan untuk perlu kalian ketahui ya teman-teman, jadi mereka itu kan hubungannya memang sudah serius karena udah saling kenal kan 2 keluarga. Jadi memang orientasi mereka itu memang udah ke ngomongin pernikahan, ngomongin gedung, kemudian make up dan macam-macam. Pokoknya segala sesuatu yang menjurus ke pernikahan itu memang sudah dipersiapkan dengan baik, baik dari pihak perempuannya maupun dari pihak laki-lakinya nih teman-teman. Nah kemudian pas di 4 tahun, pas di semester terakhir nih si Mawar ini kan lagi skripsi nih teman-teman, lagi pusing-pusingnya skripsi. Pas dia lagi skripsi itu, dia itu tetap selalu nyempetin waktu buat ketemuan sama si cowok ini. Bahkan kalau bisa aku kasih tahu kalian tuh ya, jadi si Mawar tuh bucin banget sama si cowok ini gitu. Kenapa aku bisa bilang bucin? Karena ini ya, jadi jarak dari kota dia sama kota tempat si cowok ini itu pendidikan itu lumayan jauh. Jadi kayak bisa ditempuh dalam 12 jam naik bus loh teman-teman. Itu si Mawar itu selalu datang ke si cowoknya. Jadi kalau tadi kan aku udah bilang nih, mereka tuh ketemuan sebulan sekali, tapi tuh sama sekali cowoknya tuh nggak pernah namanya datengin si Mawar ini. Tapi justru sebaliknya, si Mawar ini yang datengin cowoknya jauh-jauh gitu. Dan si cowok ini sih backgroundnya tuh sebenarnya jadi orang yang mampu ya, tapi tuh apa-apa tuh pasti minta ke Mawar. Jadi kayak misalkan dia tuh gaya hidupnya kan keren banget, tapi ya nggak tahu kenapa ya tiap bulan itu dia pasti mintain uang jajan dari si Mawar ini. Dan Mawar itu juga kebetulan backgroundnya jadi orang yang sebenarnya biasa aja, tapi karena cewek ya kali teman-teman, jadi lebih bisa nabung kali ya. Jadi setiap bulan itu si cowoknya itu malah minta jatah sama si Mawar. Aneh banget kan, jadi cowok minta jatah ke si Mawar ini. Saking bucinnya ini teman-teman, jadi si Mawar itu mau-mau aja padahal udah diselingkuhin 2 kali. Terus gak jarang si cowok ini tuh juga kalau marah tuh gampang mukul, kemudian nampar. Itu udah jadi kebiasaan hubungan mereka tuh udah kayak biasa aja gitu kalau nampar gitu. Tapi si Mawar ini tuh tetap sayang banget sama dia. Nah akhirnya pada saat si cowok ini wisuda itu kan si Mawar belum selesai skripsinya. Pas wisuda ini itu si Mawar itu pas banget sama ini namanya apa ya, seminar proposal itu. Jadi kalau pas
bab 1, 2, 3 selesai, dia akan seminar proposal. Biasanya tuh di setiap kampus tuh namanya beda-beda, tapi aku nyebutnya seminar proposal ya teman-teman. Nah, jadi pas cowoknya ini wisuda, dia tuh ada jadwal seminar proposal, tapi saking bucinnya dia akhirnya meng-cancel jadwal sempro ini. Akhirnya dia nggak bisa datang sempro. Dia udah bilang sama dosennya, tetapi memang ya namanya juga sempro itu kan ya nggak bisa semau kita kan, mau ikut kapan nggak apa-apa, tapi harus ikut gelombang yang lain. Nah, tapi kalau mau izin kan nggak bisa, dosennya juga sibuk kali gitu kan. Terus akhirnya dia ngelewatin gitu aja sempronya, padahal dia tuh udah bayar, tapi dia bela-belain datang ke wisudaan si cowoknya ini. Nah, si mawar ini udah bawain coklat, terus juga udah bawain bunga, bawain apalagi aku tuh agak lupa sih, tapi seingat aku itu bunga, coklat, sama yang satu itu tuh kado, tapi aku gak diceritain itu isinya apa, tapi kayaknya mahal banget karena si cowok itu kan suka motor gitu ya. Jadi terakhir kali itu dia bilang itu adalah alat-alat tentang motor gitulah, jadi bisa helm, bisa apa, yang kita tahu bahwa tentang otomotif itu kan mahal-mahal. Jadi dia bela-bela ini, si mawar ini tuh nabung. Dan seperti yang kalian tahu, mawar ini kan bukan anak orang kaya ya, jadi dia nabung itu bener-bener, dia tuh jadi nggak jajan gitu teman-teman, buat mempersiapkan wisudanya si cowoknya ini. Dan orang tuanya si cewek ini juga nggak tahu kalau dia bela-belain sampai nggak ikut sempro. Terus pas sampai sana, kalian tahu nggak siapa yang dilakukan cowok itu? Ternyata pas wisudaan itu si cowok itu udah gandeng cewek baru, dan cewek ini itu adalah, kalian tebak sendiri, itu adalah temannya sendiri. Jadi mereka itu, jadi mawar ini punya sahabat yang deket banget. Jadi dari SMP itu mereka udah sahabat, sebut saja si Melati. Jadi mawar ini punya teman namanya Melati, teman-teman. Nah, Melati ini jadian sama cowoknya. Akhirnya nangis sejadi-jadinya si mawar itu di situ. Tapi karena si mawar ini kan sudah kenal sama keluarganya, tapi ya itu ibunya dari cowoknya itu ya nggak bisa apa-apa, karena ya cowoknya memang kayak gitu kan. Akhirnya mawar cuma bisa ngemis lagi buat balikan, tapi udah nggak bisa. Dan si Melati ini cuek aja dong. Jadi bener-bener dia itu ya bisa dibilang temen yang nggak tahu diri banget gitu, karena dia tuh bener-bener sahabatan lama, dan apa-apa tuh mawar tuh gampang banget cerita sama si Melati ini. Jadi akhirnya si mawar ini tuh udah gak ikut sempro, kemudian udah datang jauh-jauh ke sana, udah beliin kado yang super mahal. Akhirnya dia tahu bahwa si cowoknya ini jadian sama cewek lain. Sedih banget gak sih teman-teman? Tapi nggak apa-apa, itu adalah pembelajaran buat kita ya. Jadi aku bawain cerita ini juga udah atas persetujuan dari temen aku, dan teman-teman juga kalau pengen ceritanya diceritain sama aku bisa DM aku di IG @retnosanti27. Nanti aku kasih alamat email aku biar kalian bisa nyeritain cerita kalian ke aku. Nah, pelajaran yang bisa diambil dari cerita mawar ini adalah, pertama, kalau cinta itu sewajarnya ada, ya nggak sih? Jadi kalau cinta itu jangan, gimana ya, kalau ada level cinta itu 1-10, jangan kalian kasih cinta itu lebih dari 5, oke? Jadi biar kalau sakit hati ya gak sakit-sakit banget gitu. Terus kedua, bucin itu boleh, cuma levelnya ya jangan, level bucin itu paling tinggi adalah 3, oke teman-teman? Jangan lebih dari 3 atau kalian akan sakit hati. Kemudian yang ketiga adalah, nggak tahu sih kalau buat kalian, tapi menurut aku ya, kalau orang udah selingkuh sekali tuh dia bakalan ngulangin kedua kali lagi. Jadi jangan pernah berikan maaf kepada orang yang selingkuh, mau hilaf kayak mau apa kayak, I don't care. Pokoknya orang yang udah pernah selingkuh itu bakalan ngulangin selingkuh lagi, itu menurut aku sih. Nggak tahu kalau menurut teman-teman ya, semoga aja ada sih orang yang ketika udah selingkuh hilaf terus akhirnya kembali lagi untuk baik lagi, bukan untuk selingkuh ya. Oke teman-teman, jadi itu adalah cerita dari Mawar, temen aku.
Jadi besok minggu depan insya Allah aku akan bawain lagi cerita-cerita yang lebih seru dari teman-teman yang lain. Oke, jangan lupa buat subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih. Dadah, dadah, dadah.